Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Atep Ruhyat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktek tentang mata kuliah komputer akuntansi, yang dimana kita mengangkat tema yaitu pembuatan aplikasi konter, yang dimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah beberapa hal atau sudah beberapa pekerjaan yang sudah kita buat. Saya ingatkan kembali, kita waktu di pertemuan pertama sudah membuat tabel yang jumlahnya ini sebanyak 7 tabel. Kemudian kita juga sudah membuat relationship, dan kita juga sudah membuat 2 buah query. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat namanya itu form, ya, form. Nah, form ini apa? Berarti form ini adalah tempat untuk menginput data. Nah, jadi kemarin kita sudah membuat tempatnya di sini tabel. Kita juga sudah membuat query sebagai gabungan dari tabel tersebut. Nah, sekarang kita mulai membuat interface-nya, yaitu dengan membuat form. Nah, untuk membuat form di sini ada menu create, kemudian di sini ada form wizard. Nah, jadi rekan-rekan biar lebih mudah, kalau kemarin kita banyak menggunakan ada table design, ada query design. Nah, kalau sekarang kita gunakan yang form wizard. Nah, caranya di sini klik menu create, kemudian ada form wizard, tinggal diklik saja. Nah, form wizard ini akan membawa rekan-rekan ke tahapan yang sangat mudah. Karena apa? Karena di sini sudah dipandu tahapan demi tahapannya, gitu ya. Jadi rekan-rekan tinggal mengikuti saja tahapan-tahapannya. Tapi walaupun demikian, rekan-rekan harus betul-betul memahami step by step pada tahapan tersebut, gitu ya. Baik, nah ini akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, sebagai tekniknya kita merujuk kepada tabel ini dulu ya, tabel master. Maksudnya tabel master di sini adalah yaitu tabel barang, tabel karyawan, tabel kategori beban, tabel pelanggan, gitu ya, seperti itu. Nah, baru nanti setelah itu kita buat form untuk lebih kepada proses bisnisnya, yaitu ada penjualan dan pengeluaran. Nah, misalkan untuk tabel yang pertama yang akan kita buat, misalkan contoh, kita boleh mengacak ininya ya, misalkan mau tabel barang dulu silakan, ataupun tabel karyawan dulu silakan, atau mau tabel pelanggan juga dulu silakan, gitu ya. Sebetulnya untuk tahapan ini bisa disesuaikan. Nah, misalkan kalau saya di sini akan membuat tabel karyawan terlebih dahulu, misalkan ya. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu tabel yang akan dibuat formnya. Misalkan di sini tabel karyawan, akan muncul field tersebut, gitu ya. Di sini ada 5 field yang sudah kita definisikan di awal, akan muncul di sini. Nah, di sini itu selected file itu apa? Nah, ini maksudnya kita akan membuat input data ke semua field ini atau hanya beberapa. Ya, kalau semuanya kita pilih aja. Di sini ada tanda panah 2 ya, seperti itu. Nah, berarti tandanya ini adalah apa? Berarti kita akan memasukkan atau membuat form untuk input data ini. Ada nomor karyawan, nama karyawan, alamat, nomor HP, dan pejabat. Baik, nah itu ini di awal perlu dipahami, karena rekan-rekan di awal ini merupakan kunci ketika rekan-rekan akan berhasil membuat form tersebut, gitu. Karena apa? Karena banyak pengalaman rekan-rekan mahasiswa terkadang tidak fokus di awal di sini, sehingga misalkan rekan-rekan akan membuat form barang, ternyata yang dipilih adalah form karyawan, gitu ya Pak, sehingga ketika di finish nanti itu input datanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya, karena salah dalam memilih tabelnya. Baik, kalau sudah silahkan next saja. Nah, ini pilih yang kolumnar, gitu. Ini sebenarnya beberapa opsi dalam tampilan layoutnya, tapi secara umum untuk form itu biasanya berbentuk kolumnar. Jadi di sini tuh jangan dipindahkan. Ya, kita pilih aja di sini kolumnar ya. Kalau sudah silahkan di next saja. Nah, seperti ini sudah di akhir ya, karena tombol next-nya itu sudah disable. Nah, berarti di sini rekan-rekan di tahapan akhir silakan beri nama untuk form tersebut. Misalkan di sini kita beri nama form kelola karyawan. Ya.
kita beri nama form kelola karyawan ya. Nah, jika sudah silakan di finish. Nah, di sini akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi sangat mudah sekali dengan tahapan form design ini. Jadi otomatis formnya itu sudah dibuat otomatis. Jadi rekan-rekan bisa dipermudah ya, sehingga untuk tahapan ini bisa lebih cepat juga gitu dalam membuatnya. Nah, setelah form ini jadi, seperti halnya tadi yang sudah disampaikan bahwa form ini fungsinya adalah tempat untuk menginput data. Tempat untuk menginput data. Nah, berarti kita sekarang kalau formnya sudah selesai dibuat, berarti kita sudah bisa mulai menginput data. Nah, kita langsung saja coba menginput data ya. Misalkan di sini ada nomor karyawan. Misalkan kita ketikkan K001 ya, misalkan contoh. Ya, mohon diingat karena nomor karyawan ini adalah primary key waktu kita tentukan di awal waktu pembuatan struktur tabelnya, sehingga rekan-rekan di sini harus memberikan nomor yang unik ya, seperti ini K001 misalkan. Nah, ini untuk data pertama. Nah, ketika nanti rekan menginput data yang kedua, nah usahakan jangan memasukkan data yang sama karena itu tidak akan tersimpan. Nah, berarti kalian harus memasukkan data yang berbeda, yaitu apa? Misalkan K002 seperti itu dan seterusnya ya. Baik, nama karyawannya misalkan saya tuliskan nama saya pribadi. Nah, untuk rekan-rekan silakan ketikkan nama rekan-rekan masing-masing ya. Misalkan di sini kalian sebagai karyawan, sebagai pengelola konter ini gitu ya. Jadi silakan coba inputkan nama rekan-rekan sendiri dalam prakteknya gitu ya. Untuk alamat di sini silakan diisi ya. Misalkan kalau ini alamat saya. Nah, misalkan ini ya, ini alamat saya yaitu Dusun Cigagakulon, RT 01 RW 01, Desa Cipandanwangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ya. Silakan untuk alamat selengkap mungkin juga boleh, silakan ya disesuaikan. Nah, untuk nomor HP misalkan saya input 0823 1723 8015. Nah, ini nomor handphone saya. Ya, untuk jabatan misalkan di sini apa ya? Admin saja misalkan ya. Untuk jabatan silakan saja rekan-rekan isi mau admin ataupun apa gitu ya, silakan mau kasir dan sebagainya gitu ya, bisa disesuaikan dah ya. Nah, misalkan ini satu data. Nah, jika rekan-rekan sudah selesai menginput data ini gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya apa? Nah, di sini ada sebenarnya rekan-rekan bisa menekan enter gitu ya, tapi secara fungsional di sini rekan-rekan bisa menekan ini untuk next record. Nah, seperti itu ya. Ini berarti kosong kembali. Ini kenapa kosong kembali? Karena di sini sebetulnya ini tuh adalah record kedua. Nah, terus bagaimana kalau rekan ingin melihat record pertama yang tadi sudah diinputkan? Nah, di sini tinggalin ini aja ya. Di sini ada previous record. Nah, itu kan kembali lagi ke inputan pertama, dan di sini juga bisa melakukan editing gitu ya di sini ya. Nah, untuk itu misalkan untuk data yang kedua ya, misalkan di sini K002. Untuk nama karyawannya misalkan ini Winning sih misalkan ya. Alamat misalkan di sini alamatnya masih sama ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Untuk nomor handphonenya misalkan ini dikosongkan ya, misalkan bisa seperti itu, bisa ya, tinggal di strip aja atau mungkin dikosongkan juga bisa ya. Misalkan ini untuk jabatannya kasir ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah silahkan di next record kembali. Nah, sehingga di sini kita sudah menginput dua buah data. Nah, itu ya, ini baru dua data yang sudah kita inputkan. Nah, sekarang kita lihat seperti halnya fungsinya gitu ya. Saya ingatkan kembali bahwa form ini adalah tempat untuk menginput data ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apakah data tersebut tersimpan pada tabel tersebut. Misalkan ini kan kelola data karyawan, berarti pada tabel karyawan.
silakan rekan-rekan klik kanan open. Tuh, lihat. Ini data yang kita masukkan pada form kelola karyawan itu akan tersimpan dengan rapih sesuai dengan posnya atau sesuai dengan kolomnya di sini. Jadi intinya adalah tabel ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan data. Nah, terus yang perlu rekan-rekan pahami adalah ketika form kelola karyawan ini dihapus, apa yang akan terjadi dengan data tersebut? Apakah data tersebut akan hilang atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena form ini adalah hanya tempat menginput data. Nah, ketika data tersebut sudah diinput melalui form tersebut, nah data itu akan tersimpan rapi di dalam tabel tersebut. Dalam hal ini berarti tabel karyawan ya. Nah, akan tersimpan rapi di sini. Nah, sehingga jika rekan-rekan menghapus form kelola karyawan, berarti datanya itu tidak akan hilang karena sudah tersimpan dalam tabel tersebut gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika rekan-rekan justru menghapus tabel karyawan, maka itu sudah jelas data yang sudah rekan-rekan inputkan itu akan hilang dan form ini tidak akan bisa digunakan. Nah, itu ya. Jadi tolong dipahami konsep fitur-fitur ini sehingga memang betul setiap tahapan ini tuh saling keterkaitan ya, seperti itu. Jadi tolong dipahami di sini. Baik, saya kembali ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk mencoba silakan rekan input beberapa data sehingga datanya banyak, yaitu untuk memberikan pengetahuan buat rekan-rekan sehingga biar nanti fungsi dari fitur-fitur ini memang terlihat efektif gitu ya. Karena apa? Karena tunjang dengan data yang banyak. Kalau sudah di close, karena itu sudah selesai ya. Nah, untuk form-form yang lainnya, nah saya berharap rekan-rekan akan semakin terampil karena sudah diberikan contoh. Jadi untuk membuat form-form yang lain itu bisa lebih cepat gitu ya. Baik, sekarang kita akan membuat form pelanggan misalnya. Nah, teknik lain adalah kita klik dulu tabel tersebut, kemudian klik menu klik, kemudian form wizard di sini ya. Kalau sudah ini, nah lihat, ketika diklik di awal tabel pelanggan, maka otomatis di sini sudah dipilih gitu ya, tabel pelanggan gitu ya, sehingga akan memunculkan di sini file pelanggan. Kalau sudah kita pindahkan semua, kemudian kita next saja. Nah, kita di sini kita ketikkan namanya itu form kelola pelanggan. Nah, kalau sudah kita finish. Nah, seperti ini ya. Coba kita langsung saja input datanya. Kalau tadi K001, sekarang P001 ya. Nama pelanggannya misalkan Ahmad. Alamat misalkan Cimalaka. Nomor HP bisa dikosongkan ya, seperti itu. Oke, kita next saja. Data yang kedua. Namanya misalkan Eis. Alamatnya misalkan Cisarua, nomor HP dikosongkan seperti itu ya. Nah, itu P003 misalkan namanya itu Lala, misalkan Sumedang, nomor HP-nya misalkan dikosongkan seperti itu. Nah, barusan di sini saya sudah masukkan 3 buah data. Nah, nanti bisa dilihat di tabel pelanggan di sini. Nah, data yang sudah saya masukkan itu akan disimpan pada tabel pelanggan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi silakan rekan nanti coba masukkan sebanyak mungkin data tersebut gitu ya. Biar apa? Sebagai latihan rekan input data seperti itu ya, gitu ya. Sambil latihan dari sekarang, nah, biar datanya banyak gitu ya. Nah, itu. Nah, berarti form kelola pelanggan sudah selesai gitu ya. Jadi tinggal input data saja yang banyak gitu ya, untuk biar lebih menarik gitu ya untuk pembuatan programnya dengan data yang banyak. Nah, ini sudah selesai, kita close lagi. Nah, berarti kita sudah 2 buah form yang sudah kita buat gitu ya. Nah, untuk pembuatan form ini saya kira tidak terlalu sulit dan tidak terlalu lama gitu dalam pembuatannya karena sangat mudah sekali gitu ya. Baik, kita lanjutkan saja untuk membuat form yang ketiga, yaitu misalkan di sini kita pilih yang tabel barang terlebih dahulu ya. Oke, caranya sama, tinggal diklik menu create, kemudian di sini ada form wizard.
Nah, ini sudah dipilih ya, silakan dipilihkan semua, next saja. Nah, di sini kita ganti jadi form kelola barang ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Sekarang form kelola barang. Nah, karena di sini berkaitan dengan aplikasi counter, tentang counter, misalkan contoh kita akan memasukkan data barang. Di sini data barangnya apa? Rekan bisa memasukkan seperti halnya handphone, kemudian seperti aksesoris, kemudian bisa juga voucher dan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini saya akan memasukkan misalkan apa ya, di sini handphone dulu saja lah. Misalkan di counter tersebut menjual beberapa handphone, misalkan kita masukkan sini. Nah, untuk kodenya, kode barangnya, karena ini sebagai kode unik gitu ya, sehingga rekan-rekan harus memberikan kode yang berbeda. Misalkan ya, misalkan contoh di sini untuk HP, misalkan seperti HP 001. Nah, misalkan contoh seperti itu ya, HP 001. Nama barangnya misalkan apa? Di sini kita lihat berapa digit ini. Ada 5 ya, 5 digit di sini. Nama HP-nya misalkan mohon maaf saya menuliskan merek di sini ya. Vivo misalkan. Vivo nah 20 misalkan. Nah, untuk harga belinya berapa ya HP ini ya biasanya? Misalkan wah ini biasanya HP mahal ini ya. Kita taruh misalkan harga belinya 4,5. Nah, seperti itu ya. Ini sekali lagi, untuk karena harga beli dan harga jual itu tipe datanya adalah currency, jadi rekan-rekan tidak usah menulis misalnya RP 4.500 dan sebagainya, tidak. Tapi langsung saja inputkan nominalnya berapa. Nanti otomatis di situ akan dibuatkan langsung formatnya. Nah, itu kan lebih mempermudah gitu ya. Lebih mempermudah. Misalkan di sini harga jualnya berapa ya? Misalkan kita masukkan, biasanya kan kalau di itu ada kayak 4999 ya. Nah, tapi kalau di sini misalkan kita tulis saja misalkan 4.900.000. Oh, mohon maaf, kelebihan ya. Nah, itu. Nah, masih bisa ngecek seperti itu tuh. Ya, misalkan di sini harga belinya 4.500.000, kemudian harga jualnya misalkan 4.900.000 ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah silakan di next record, karena ini data pertama misalnya sudah selesai. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, untuk data kedua kita input kembali ya. Tadi itu kan HP 001 ya, berarti sekarang HP 002. Misalkan masih merek yang sama, Vivo misalkan berapa ya? Ya 30 misalnya. Ini ya 30 itu biasanya pasarannya sekitar 2,5 juta. Misalkan kita di sini harga belinya estimasi aja ya, dikira-kira saja misalkan 2.100.000 ya. 100. Nah, mohon maaf, aduh kelebihan lagi ya. Hapus saja 01. Nah, untuk di sini untuk harga jualnya misalkan 2 juta berapa ya? 500 ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, untuk harga beli dan harga jualnya misalkan 2 juta, untuk harga beli 2.100.000 dan untuk harga jualnya 2.500.000. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah silakan di next record kembali. Nah, misalkan untuk data yang ketiga, misalkan kita input lagi ya, HP misalkan 003. Masih Vivo ya. Vivo misalkan yes 91C. Nah, ini misalkan harga ininya 1.500.000. Nah, untuk harga jualnya misalkan di sini HP ini mohon maaf, ini harga jualnya biasanya 1.500.000 ya. Nah, ini biasanya ini harga belinya misalkan 1.300.000 ya. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah silakan di next record. Nah, berarti sudah ada 3 buah data yang sudah kita inputkan. Nah, kita bisa cek kembali di tabel barang. Nah, ini ya, kalau ini berarti ini kita bisa tarik
Nah, seperti itu. Nah, sudah tersimpan data tersebut, berarti untuk selanjutnya rekan-rekan bisa menambah data barang baru sebanyak mungkin. Silakan, biar data barangnya lengkap dan banyak gitu, sehingga nanti ketika membuat transaksi pun bisa variatif gitu ya. Baik, untuk form yang ini sudah selesai, berarti untuk kelola barang kita di close dulu saja. Nah, berarti sudah ada tiga buah form yang sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya misalkan kita langsung saja akan membuat form kategori beban. Nah, untuk membuat form kategori beban, silakan klik dulu tabel kategori beban, kemudian klik menu create, kemudian form wizard. Nah, ini pindahkan semua, kita next saja. Nah, kita tuliskan di sini, ketikkan untuk namanya form kelola kategori beban ya. Kemudian finish. Nah, seperti ini form kelola kategori beban. Nah, nomor beban tuh biasanya apa? Nah, kalau di akuntansi biasanya ada kode-kode, tapi saya belum begitu memahami ya. Tapi nanti bisa rekan-rekan sesuaikan saja dengan ya mungkin kaidah dalam akuntansi untuk pengkodeannya. Tapi misalkan di sini saya akan memberikan kode misalkan B strip 001 itu ya. Bisa seperti itu. Kategori atau jangan pakai ya. B001 misalkan. Di sini beban apa ya, konsumsi misalnya. Nah, ini beban konsumsi ya, beban konsumsi. Kemudian silakan next record. Selanjutnya B02 beban perlengkapan kantor ya, kantor misalkan. Kemudian B03 beban listrik ya, terus misalkan B04 beban gaji, terus lagi misalkan B05. Nah, seperti itu ya cara mengisinya. Silakan rekan-rekan misalkan masukkan beban-beban yang rekan-rekan ketahui sebagai pengelompokan pengeluaran biaya yang nanti kita akan buat ya, formnya juga gitu ya. Nah, cuman di sini saya akan berikan contoh misalkan 5 beban saja. Nah, untuk beban yang terakhir misalkan sini beban lainnya. Nah, seperti itu ya, ada 5 data yang sudah saya masukkan. Nah, bisa dicek juga di sini tabel kategori beban, klik kanan open. Nah, di sini ya ada 5 buah kategori beban yang sudah dideskripsikan. Nah, tapi untuk beban ini intinya gini ya, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jika rekan-rekan ingin mencoba ataupun ada yang sesuai dengan kaidah akuntansi, silakan disesuaikan saja gitu ya. Ini hanya sebatas contoh saja, seperti itu. Baik, ini sudah selesai, kita close lagi. Nah, ini sudah 4 buah form ya, 4 buah form yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat form transaksi sekarang ya. Berarti transaksi itu adalah form penjualan dan form pengeluaran. Nah, dimana di sini untuk form yang selanjutnya, yang tadi kita mengambil sumbernya dari tabel. Nah, kalau sekarang kita mengambil sumbernya dari query. Nah, ini ya, dari query. Nah, misalkan kita buat dulu misalkan form transaksi penjualan. Nah, kita pilih dulu query penjualannya. Nah, kenapa misalkan memilih query tidak tabel? Karena apa? Karena untuk melakukan proses penjualan kita membutuhkan data dari beberapa tabel, dari 5 tabel yang waktu itu sudah dibahas ya. Nah, berarti di sini kita pilih yang query penjualan. Caranya sama, tinggal diklik saja query penjualan, kemudian create, kemudian form wizard. Nah, nanti di sini fieldnya sangat banyak sekali gitu ya, beda dengan yang tadi. Karena apa? Karena kita di sini memilih query penjualan. Ini adalah gabungan dari 5 tabel gitu ya. Tabel penjualan, tabel detail, tabel karyawan, tabel pelanggan, dan tabel barang. Nah, selanjutnya sama, cara tinggal dipindahkan semuanya, kemudian tinggal di next seperti itu. Nah, nanti akan memunculkan tampilan seperti ini. Ini pokoknya jangan diklik-klik yang mana saja gitu ya. Cukup rekan perhatikan saja. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, silakan dilanjutkan next ya. Seperti itu. Ini juga jangan dipindah-pindahkan.
Langsung saja next. Bedanya dengan pembuatan form yang tadi adalah di sini formnya itu ada dua, ada form dan ada subform. Itu perbedaan ketika kita membuat data, mengambil sumber data dari query itu ya. Di sini bisa menghasilkan dua buah form sekaligus. Nah, kalau seperti ini berarti kemungkinan besar tahapan yang sudah rekan-rekan lalui itu adalah benar. Tapi ketika rekan sudah di next seperti itu dan nextnya sudah disable, tapi di sini cuman ada satu buah form penamaan, nah berarti ada tahapan yang keliru ataupun tahapan yang salah ya. Jadi tolong nanti di cross check kembali, terutama pada pembuatan query penjualan ya. Nah, kalau sudah seperti ini silakan kita beri nama ya, misalkan form transaksi penjualan, dan di sini kita kasih nama form detail subform. Atau biar tidak terlalu panjang kita hapus saja transaksinya. Misalkan di sini ada form penjualan. Nah, di sini form detail subform. Nah, mohon diperhatikan di sini, lihat ini spasinya satu ya. Spasinya satu, ini juga satu. Jangan sampai ada dua karena nanti akan membingungkan ketika rekan akan membuat formulasi nanti ya. Tolong diperhatikan. Nah, di sini spasinya harus satu. Nah, kalau sudah silakan di finish saja. Nah, nanti akan memunculkan tampilan seperti ini. Agak berbeda karena di sini lihat nih, ini juga sudah ada dua formnya. Jadi tahapan ini tuh memunculkan menghasilkan dua buah form, yaitu form penjualan dan satu lagi adalah form detail subform. Nah, form penjualan itu ini tampilannya ini adalah merupakan form penjualan. Nah, ini yang di bawah ini merupakan adalah form detail subformnya. Itu ya, subform itu berarti form di dalam form itu ya. Nah, baik, karena formnya sudah sesuai dan sudah selesai dibuat, selanjutnya kita akan mencoba menginput data pada form tersebut gitu ya. Dan mungkin ada perbedaan penginputan seperti yang tadi, tapi tidak jauh beda ya untuk penginputannya. Nah, misalkan contoh ini. Nah, untuk nota di sini kenapa new? Karena tipe datanya adalah auto number, sehingga nomornya itu otomatis. Ya, otomatis. Jadi relawan tidak usah mengganti atau menginput di sini, ya. Ini otomatis, jadi dilewat saja. Jadi langsung ke tanggal jual. Misalkan di sini sudah ada pilihan tanggalnya. Ya, muncul seperti ini. Misalkan tanggal sekarang ya. Kebetulan hari ini hari Kamis. Nah, saya masukkan seperti itu. Nah, untuk nomor karyawan di sini karena untuk saat ini belum kita validasi, jadi masih kita input. Jadi rekan harus mengetikkan nomor karyawan yang sesuai dengan data yang ada pada tabel karyawan. Apakah masih ingat rekan menginputnya apa? K001. Nah, ketika di sini diklik di nama karyawan, ketika muncul berarti nomor karyawan tersebut sudah ada pada database gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau rekan misalkan K005 ada nggak? Nah, tidak ada. Nah, berarti mohon dicek kembali karena ketika rekan mengetikkan di sini tidak bisa. Karena apa? Karena nama karyawan itu diambil dari tabel karyawan sehingga nanti akan mengakibatkan kesalahan gitu ya. Nah, sehingga tolong dipastikan yang rekan input itu adalah nomor karyawannya saja. Nanti otomatis nama karyawannya muncul. Dan rekan-rekan tidak disarankan untuk menginput data di nama karyawan. Karena nama karyawan itu sebetulnya mengambil dari tabel karyawan, sehingga jangan mengedit ya, walaupun di sini misalkan kosong diinput saja tidak bisa seperti itu, tapi harus sesuai dengan data yang diinputkan ya. K001 sudah masuk. Kemudian untuk pelanggan masih ingat P002 misalkan ya. Nah, list misalkan. Nah, jadi asumsinya di sini ada karyawan misalkan namanya Atep Ruhiyat, kemudian pelanggannya di sini adalah list. Nah, sekarang dia itu membeli apa di sini? Di sini masukkan kode barang. Masih ingat kode barang yang kita inputkan ketika menginput data barang? Ya, ada 3 ya. HP001. Kita coba ketikkan aja HP001 seperti ini. Ini juga sama, ini harus diinput itu kodenya. Karena nama dan harganya itu harus otomatis kalau datanya tepat. Coba kita lihat. Tuh, lihat ya. Coba kalau di sini kita ganti, tuh kan berubah kan, dari mulai nama barang, harganya juga berubah ya, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan relasi data.
Nah, jika sudah selesai di sini, ini datanya sudah muncul seperti ini. Kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya misalkan satu saja, HP-nya yang terjual satu. Nah, di sini totalnya 0. Kenapa 0? Nah, harusnya di sini ada total berapa? 4.900.900. Itu satu. Kalau dua berapa? Apalagi kalau tiga misalkan. Nah, terkadang kita itu agak ngelot gitu ya kalau disuruh ngitung misalkan 4.900 kali 2, 4.900 kali 3 gitu ya. Itu akan membingungkan di pikiran rekan-rekan gitu ya. Karena mungkin orang itu ada yang yang suka hitung-hitungan, ada yang tidak gitu ya. Nah, makanya di sini kita karena menggunakan aplikasi, berarti nanti kita akan membuat formulasi di total ini, sehingga nanti di total ini itu akan memunculkan hasil yang perkalian antara harga jual dengan jumlah. Nah, tapi untuk saat ini kita input data terlebih dahulu ya. Nah, berarti nanti kita buat rumusnya. Nah, kalau sudah diisi jumlahnya, berarti nanti akan muncul totalnya. Nah, seharusnya nanti juga muncul subtotal dan sebagainya gitu ya. Nah, misalkan contohnya ini sudah selesai gitu ya, satu buah data. Nah, kalau sudah silakan diklik next record. Nah, seperti itu. Nah, berarti data yang pertama sudah selesai di input, sudah selesai, maksudnya sudah beres gitu ya. Nah, berarti tahapan ini itu adalah untuk menginput transaksi yang berikutnya. Saya input lagi ya. Misalkan masih tanggal 21, nama karyawannya misalkan K01 ya. Nah, nama pelanggannya misalkan Ahmad ya. Kodenya misalkan HP003. Nah, Vivo ini 1.500.000 dan jumlahnya 1 ya. Nah, ini juga seperti itu yang tadi, karena kita nanti akan membuat rumus di sini. Kalau sudah di next record. Nah, ini berarti baru dua transaksi penjualan yang sudah kita inputkan. Dan nanti datanya itu akan masuk ke masing-masing tabel ini ya, tabel penjualan dan tabel detail. Tapi kalau rekan-rekan ingin lebih mengetahui adalah secara jelas gitu ya, rekan-rekan bisa mendouble klik di sini atau klik kanan open yang query penjualan. Nah, seperti ini. Nah, ya bisa dipahami ya. Oke, nah berarti ini sudah selesai. Baik, untuk form penjualan sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan membuat form pengeluaran di sini. Ya, caranya silakan klik menu create, kemudian form wizard. Nah, di sini ada query pengeluaran seperti ini, filenya, kemudian next seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, terus jadi pertanyaan, ini kenapa satu gitu ya, kalau tadi kan dua? Nah, itu tergantung rekan-rekan misalkan pembuat struktur tabelnya seperti apa. Kalau yang tadi kenapa ada subformnya, karena kita membagi tabel penjualan menjadi dua buah tabel penjualan dan tabel detail. Nah, biasanya kalau konsep itu dilakukan, otomatis si formnya itu ada subformnya. Kalau di sini kan tabel pengeluaran tidak dibagi ya. Tabel pengeluaran ada satu, tapi di sini ada tabel bantunya kategori beban, sehingga di sini memunculkan hanya, walaupun kita mengambil sumber data dari query, tapi memunculkan satu buah form gitu ya. Nah, itu yang perlu rekan-rekan pahami gitu ya. Ya, form pengeluaran kalau sudah di finish saja. Nah, seperti ini formnya. Di sini juga sama, untuk nomor pengeluaran new itu berarti otomatis, jadi tidak usah diisi. Kemudian tanggal pengeluaran misalkan kita isi tanggal 21, bebannya apa tadi? B001 apa? Beban konsumsi ya kalau nggak salah tuh ya, beban konsumsi misalnya membeli makan siang berapa misalkan berapa ya, nasi padang misalnya 10.000 ya, dengan minum 15.000 lah, kita taruh 15.000. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah silakan di next record. Nah, seperti itu. Terus diisi lagi, silakan. B002 tadi apa ya? Beban perlengkapan kantor ya, oke. Membeli buku dan pensil misalnya. Buku dan pensil ya, misalkan taruhlah harganya berapa ya, 5.000 saja lah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya form pengeluaran di sini adalah untuk mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan. Gitu ya, membeli apa silakan catat di sini.
Seperti itu. Barusan sudah 2 contoh yang sudah diinputkan ya. Coba kita lihat di query saja. Di sini klik kanan query pengeluaran. Nah ini ya. Nah ini sudah kita input. Nah jadi setiap pengeluaran beban gitu ya. Nah itu silakan dicatat di form tersebut sehingga nanti kita akan mempunyai kelompok berdasarkan kategori beban masing-masing. Nah, itu ya. Jadi silakan rekan coba isi data sebanyak mungkin biar rekan-rekan memahami tentang konsep dan fungsi dari masing-masing fitur tersebut ya, sehingga ini di close saja, sehingga nanti rekan-rekan akan memahami bahwa beginilah gitu ya, ketika ada data masuk kemudian diolah menjadikan informasi gitu ya, seperti itu. Dan nanti mungkin sampai 1 semester ini kita belajar itu. Nah rekan-rekan akan mengetahui seberapa penting sebuah aplikasi digunakan dalam bisnis, terutama ya mungkin dari bidang ilmu akuntansi gitu ya. Itu sangat penting sekali. Nah sehingga tidak terasa nih, ini ya sudah makin banyak proyek yang sudah kita buat, dan ini belum seberapa. Nanti kita akan terus menambah lagi untuk fitur-fitur yang lainnya seperti membuat report gitu ya, kemudian nanti kita akan membuat query lagi gitu ya untuk formulasi dan sebagainya, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi silakan dipahami dan selamat mencoba mempraktekkan. Semoga rekan-rekan bisa lebih paham dengan adanya perkuliahan berbasis video ini gitu ya. Terima kasih, saya akhiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.